Perjanjian Damai Tumbang Anoy merupakan perjanjian yang sangat penting bagi suku Dayak, karena melalui perjanjian tersebut, suku Dayak yang sudah berperang antar sesama subsuku sejak ratusan tahun, akhirnya bisa berdamai satu sama lain dan membawa Kalimantan ke arah yang lebih baik. Bagaimana cerita tentang perjanjian Tumbang Anoy itu sendiri? Yuk kita simak videonya. Desa Tumbang Anoy merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini terletak sekitar 300 km ke arah utara dari Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Tumbang Anoy ini sendiri merupakan desa yang sangat penting dan sangat sakral bagi suku Dayak, dikarenakan pada tanggal 22 Mei 1894 hingga 24 Juli 1894 diadakan sebuah perjanjian damai antara seluruh suku Dayak yang terdiri dari 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam di desa ini. Perjanjian damai tersebut berisi yaitu tidak adanya lagi tradisi mengayau antar sesama suku Dayak. Tradisi mengayau sendiri adalah tradisi suku Dayak yang dilakukan dengan cara memotong kepala dari musuh mereka jika terjadi sebuah peperangan. Dicatat oleh beberapa sumber bahwa ada 2 suku yang memiliki tradisi mengayau ini pertama kali, yaitu suku Dayak Iban dan suku Dayak Nyah. Tetapi di suku Dayak Ngaju juga tradisi mengayau ini dilakukan antara lain untuk upacara tiwah. Nah, upacara tiwah itu sendiri yaitu upacara mengantar mayat untuk menyembayanginya dalam agama Kaharingan. Jadi ketika mereka ingin menguburkan mayat tersebut, mereka akan mencari kepala orang dari suku Dayak lainnya yang akan dipenggal dan ditancapkan di makam dari orang yang sudah meninggal tersebut. Orang-orang Dayak Ngaju percaya bahwa orang yang dipenggal ini akan menjadi pelayan di akhirat bagi orang yang meninggal tersebut. Singkat cerita, pada zaman-zaman penjajahan Belanda ini, suku Dayak masih sering berperang antar satu sama lain dikarenakan mereka ini tinggalnya sering berpindah-pindah mengikuti tempat mereka bertani atau berburu. Karena mereka sering berpindah-pindah, makanya mereka terkadang sering mengambil wilayah antar sesama suku Dayak lainnya, dan disitulah terjadi bentrokan atau perang antar sesama suku Dayak itu sendiri. Orang-orang Belanda yang datang ke Kalimantan merasa bahwa Pulau Kalimantan ini agak sedikit sulit dikontrol dibandingkan pulau-pulau lainnya seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, atau Papua. Dikarenakan di pulau-pulau luar Kalimantan itu mereka bisa bersahabat dan bisa mengontrol orang-orangnya dengan baik untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di pulau tersebut. Sedangkan di Kalimantan sendiri, selain hutan hujannya yang lebat dan medannya yang sedikit sulit karena banyak sungai-sungai besar, orang-orangnya juga mereka anggap agak berbahaya karena yaitu masih melakukan tradisi mengayau. Pada sekitar tahun 1888 terjadi sebuah perang besar di sebuah wilayah yang bernama Batu Ayau, yang wilayah itu sekarang berada di perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah. Untuk di Kalimantan Timur sendiri, Batu Ayau itu berlokasi di Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Sementara untuk di Kalimantan Tengah, lokasinya berada di Kecamatan Utmurung, Kabupaten Murung Raya.
Perang itu sendiri terjadi antara suku Dayak Ngaju dan suku Dayak Kenyah untuk memperebutkan getah karet, karena di wilayah tersebut banyak ditumbuhi pohon karet yang dimana getahnya itu bisa diambil untuk membuat karet. Nah, sebagai informasi aja, sekitar tahun 1880-an itu di Eropa memang sedang booming industri otomotif, yaitu mobil. Nah, mereka itu selain membuat mobil kan harus buat bannya juga agar mobil tersebut bisa berjalan. Nah, karena di Eropa itu tidak ada bahan baku karet untuk membuat ban itu, maka mereka mencari keluar dari Eropa itu untuk mencari bahan baku dari karet tersebut. Dan di Kalimantan sendiri merupakan salah satu penghasil karet yang bagus serta banyak di Indonesia pada waktu itu. Nah, singkat cerita akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh suku Dayak Kenyah yang melakukan juga tradisi mengayau dan perbudakan kepada suku Dayak Ngaju ini. Melihat peperangan mengerikan tersebut, akhirnya pemerintah kolonial Belanda ini pada tahun 1893, tepatnya pada tanggal 15 September, mengundang beberapa tetua suku atau kepala suku dari berbagai subsuku Dayak di Pulau Kalimantan dan mengadakan sebuah rapat di Kuala Kapuas. Rapat tersebut membahas mengenai bagaimana cara untuk mendamaikan antara sesama suku Dayak ini. Mereka pun sepakat untuk melakukan sebuah perjanjian damai antara sesama suku Dayak. Tetapi ketika orang kolonial Belanda ini bertanya mengenai tempat, lalu kapan akan dilaksanakan dan berapa lama kira-kira perjanjian tersebut akan dilaksanakan, banyak dari ketua adat ini yang bingung. Nah, pada saat ketua-ketua adat dari semua suku di Kalimantan ini kebingungan, ada seorang kepala adat yang menyanggupi untuk melaksanakan perjanjian damai ini, yaitu Damang Batu yang merupakan ketua adat dari distrik Kahayan Hulu. Distrik Kahayan Hulu ini merupakan nama zaman kolonial Belanda dari Kabupaten Gunung Mas, karena merupakan hulu dari Sungai Kahayan. Dia pun menunjuk diri untuk menjadi penyelenggara dari perjanjian Tumbang Anoy, perjanjian damai antar suku Dayak ini. Akhirnya disepakatilah bahwa perjanjian itu akan dilakukan di desa Tumbang Anoy, dan waktu yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda itu yaitu dari tanggal 1 Januari 1894 sampai 30 Maret 1894, dan persiapan dimulai setelah rapat di Kuala Kapuas ini berakhir. Tetapi pada faktanya ketika Damang Batu ini kembali ke Tumbang Anoy dan memberitahukan bahwa akan diadakan sebuah rapat atau sebuah acara besar antara semua suku Dayak dan pemerintah kolonial Belanda di Tumbang Anoy, persiapan ini ternyata memakan waktu yang lebih lama, dikarenakan ya ketika pada zaman dulu masih banyak kesulitan yang dihadapi. Persiapan itu ternyata baru selesai pada sekitar bulan Maret 1894. Dan akhirnya setelah Damang Batu ini kembali ke Tumbang Anoy, dia pun menyuruh para pesuruhnya itu untuk menyebarkan undangan dan dibantu oleh pemerintah kolonial Belanda kepada seluruh suku adat Dayak yang ada di Pulau Kalimantan, mulai dari Indonesia, Malaysia hingga ke Brunei Darussalam.
Nah, ketua-ketua adat ini sendiri diberitahu oleh pesuruh Damang Batu agar tidak membawa banyak orang ke Desa Tumbang Anoy itu, karena yang dibutuhkan itu hanya orang-orang pentingnya saja, seperti ya kepala adatnya dan ketua-ketua di desa mereka masing-masing. Dan juga pada faktanya juga ketika mereka datang ke Tumbang Anoy itu ternyata banyak juga kendala yang mereka hadapi, antara lain kendala transportasi dan kendala logistik untuk persediaan bekal selama menuju ke Desa Tumbang Anoy. Dan juga ketika itu awal tahun 1894 adalah awal musim penghujan, yang dimana debit air Sungai Kahayan menjadi lebih besar dan air pun naik, dan itu menyebabkan keterlambatan kedatangan mereka, sehingga baru para tetua adat ini baru bisa datang ke Tumbang Anoy pada tanggal 22 Mei 1894. Dan pada tanggal 22 Mei itu pun langsung diadakan pembukaan acara dari perjanjian Tumbang Anoy 1894 ini. Damang Batu pun langsung menyembelih sekitar 100 kerbau miliknya yang akan dimasak dan diberikan kepada tamu-tamu yang datang. Perjanjian ini juga dilaksanakan di rumah betang dari Damang Batu itu sendiri. Rumah betang Damang Batu ini memang berukuran sangat besar dan luas, yang bisa menampung sampai 4 hingga 7 kepala keluarga di dalam rumahnya itu. Perjanjian ini sendiri berlangsung dari tanggal 22 Mei 1894 hingga 24 Juli 1894, dan setiap harinya mereka ini menyelesaikan beberapa perkara-perkara yang terjadi antar suku-suku Dayak ini. Diperkirakan ada sekitar 250 perkara yang diangkat selama perjanjian damai Tumbang Anoy ini, yang berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Tetapi pada faktanya hanya bisa diselesaikan 150 kasus saja. Dan pada akhirnya, singkat cerita, pada tanggal 24 Juli 1894, rapat damai Tumbang Anoy ini pun resmi ditutup, dan diadakanlah acara penutupan di halaman rumah dari Damang Batu itu, di depan rumah betangnya. Dan keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 1894, seluruh ketua adat ini yang berjumlah sekitar 100 orang dari 152 sub suku Dayak dari seluruh Pulau Kalimantan yang mencakup 3 negara, melakukan sebuah sumpah, yang dimana sumpah ini mereka berjanji bahwa mereka akan menjaga perjanjian ini agar ditaati oleh semua elemen masyarakat suku-suku Dayak ini sendiri. Perjanjian Tumbang Anoy ini sendiri berisi yaitu 1, menghentikan konflik dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, menghentikan peperangan antar suku Dayak. Yang ketiga, menghentikan tradisi mengayau antar suku Dayak. Yang keempat, menghentikan perbudakan antara sesama suku Dayak. Yang kelima, menyeragamkan hukum dan adat istiadat antara seluruh suku Dayak di Pulau Kalimantan tanpa ada perbedaan.
Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mereka diharuskan untuk menetap di suatu wilayah dan tidak boleh lagi ada yang berpindah-pindah tempat tinggal agar tidak ada lagi peperangan perebutan wilayah antar sesama suku Dayak. Dan pada akhirnya perjanjian tersebut bisa membawa suku Dayak ke peradaban yang lebih maju. Mungkin itu saja cerita singkat dari perjanjian Tumbang Anoy 1894 itu. Dan kalau kita mungkin melihat dari dua perspektif, memang ada perspektif negatif dan perspektif positif dari perjanjian Tumbang Anoy 1894 ini. Perspektif positifnya yaitu tidak adanya lagi tradisi mengayau antar sesama suku Dayak dan konflik pun bisa dihindarkan dan mereka bisa hidup damai, rukun antar sesama suku dan bisa membangun Pulau Kalimantan ke arah yang lebih baik. Tetapi ada juga sisi negatifnya, yaitu kolonial Belanda yang memang ingin mengeksploitasi Pulau Kalimantan mendapat angin segar karena mereka tidak lagi merasa takut atau was-was dengan suku Dayak yang bisa saja menyerang mereka kapan saja dan melakukan tradisi mengayau atau potong kepala ini. Oke, mungkin itu yang bisa aku ceritakan hari ini. Kalau kalian ada kritik atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada cerita lain lagi yang kalian mau rekomendasiin buat aku, bisa juga tulis di kolom komentar. Oke, akhir kata, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.